Ruang dan interaksi antar ruang. Setiap makhluk hidup di bumi memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan makhluk hidup lain tidak akan bisa memiliki tempat untuk tinggal. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi seperti air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Setiap ruang di permukaan bumi punya ciri khas tertentu yang beda dengan wilayah lain. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis dengan satu yang lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Berbagai ruang di permukaan bumi punya karakteristik yang khas. Bisa jadi karakteristiknya berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lain. Karena perbedaan batuan, tanah, air menyebabkan satu wilayah dengan lainnya memproduksi bahan-bahan atau barang-barang yang berbeda. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya, penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Nah, kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Pintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan punya pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misal dengan membaca berita, melihat tayangan di TV, internet, dan lain-lain. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan informasi, dan lain-lain. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi, sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Contohnya, seorang yang pergi ke tempat bekerja karena penghasilannya mampu menutupi ongkos yang dikeluarkannya. Ada beberapa syarat yang perlu diperlukan agar terjadinya suatu interaksi keruangan. Salah satunya adalah saling melengkapi atau complementarity. Kondisi saling melengkapi terjadi jika wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misal, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B penghasil ikan. Wilayah A butuh ikan, sedangkan wilayah B butuh sayur. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan jual beli.
Syarat yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A bisa membeli ikan ke B. Namun, kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C terjaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Syarat yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibanding dengan keuntungan. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur sarana-prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Contoh, seseorang akan menjual sayur dari wilayah A ke wilayah B. Contohnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Nah, demikianlah penjelasan mengenai ruang dan interaksi antar ruang.